billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhiqna bis-shalihin walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hari ini kita akan belajar tentang masih sedekah. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Masalah apa? Bentuk-bentuk sedekah. Ya, bentuk-bentuk sedekah. Bentuk-bentuk sedekah ada dua, ada yang materi dan non materi. Yang materi ada yang masih ingat? Berupa barang uang, Iya, betul. Kalau yang non materi? senyum, Senyum, perkataan baik. perkataan baik. Nah, sekarang hari ini kita belajar masalah hikmah dan manfaat sedekah. Nah, coba buka buku kalian. Sudah dibuka? Nah, sebelum masuk ke materi tentang hikmah dan sedekah, Ibu ingin membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu meyakini hikmah dan manfaat sedekah. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan hikmah dan manfaat sedekah. Nah, sebelum masuk ke pelajaran kita hari ini yaitu hikmah dan manfaat, Ibu ingin kalian berdiri dulu supaya tambah semangat belajarnya. Nah, untuk melatih konsentrasi kalian semuanya, saya coba dengarkan peraturannya dulu. Misalnya Ibu berkata pegang tangan, ya berarti kalian memegang tangan kalian. Kalaunya tidak ada kata-kata Ibu berkata, berarti jangan dilakukan. Sudah siap? Tes sekali kok. Iya, tes sekali. Ini jadi Ibu berkata pegang dahi. Coba lagi nak. Cobalah. Ibu berkata pegang tangan. Udah bisa, udah paham? Udah. Pegang kepala. Coba Ibu berkata pegang telinga.
sudah menonton videonya, untuk kelompoknya bisa ditulis bagaimana hikmah dari cerita video yang dua ini. Terus kalian menceritakan bagaimana isi dari video tersebut. Sudah selesai. Kalian sudah mengamati videonya masing-masing per kelompoknya. Nah, sekarang kalian mempresentasikan hasil dari pengamatan kalian itu di depan kelas. Coba kelompok pertama dulu yang maju. Bagaimana hasil pengamatannya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menceritakan kembali terkait video yang telah kami tonton. Dari video tadi dijelaskan mengenai dengan kelas. Ada seorang bapak-bapak, ada seorang pengemis yang sisa uangnya 10.000. Terus ketemu dengan bapak tukang ojek yang kehabisan bensinnya dan lupa membawa uang. Jadi bapak-bapak yang pengemis tadi memberi uang untuk membeli bensin kepada tukang ojek. Kemudian setelah berjalan, bapak pengemis tadi setelah bapak pengamen tadi berjalan, setelah bapak pengamen tadi berusaha mencari uang, akhirnya ketemu dengan seorang pemuda yang memberikan hadiah berupa uang sebesar 50.000 karena atas kelahiran anak pengamennya. Itu ceritanya. Ya, terima kasih Herja. Untuk kelompok 2 ada yang ingin dipertanyakan kepada kelompok 1? Ya, silakan. Jadi hikmah dari cerita yang tadi apa? Menurut kami hikmah yang dapat diambil dari cerita tersebut, apabila kita memberikan sesuatu secara ikhlas kepada orang lain, maka tidak perlu waktu yang lama untuk Allah membalasnya lebih banyak lagi. Iya. Beri tepuk tangan. Untuk kelompok, iya silakan duduk dulu. Untuk kelompok 2 silakan bisa di depan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menceritakan kembali hasil pengamatan video kali ini. Nah, di sana diceritakan ada seorang remaja sedang atau ingin membeli sesuatu di warung. Jadi remaja tadi ke warung ini dan dilihat mereka lihat kalau isinya dari depan ibu isinya. Jadi bukan makanannya ibu. Setelah keluar orang tadi ada seorang pengemis dia tuh kelaparan dengan makan dia dimakan bersama dia tadi dia. Jadi si remaja tadi mengasih makanannya tadi ke para pengemis tadi. Nah, sampai di itu kalau remajanya jadi pergi ke warung tadi mengambil benuk, itu benuknya, sambil menahan laparnya, sambil lewat, habisnya juga. Dan ada seperti itu lah, orang warungnya sudah baik hati, jadinya memberi kepada remaja tadi makanan mereka sehingga remaja tadi mau makan juga. Ya, itu tadi cerita untuk video yang kedua. Silakan untuk komentar atau pertanyaan dari kelompok pertama. Ada yang ditanyakan? Dari video yang telah kalian tonton,
hikmah yang kami ambil dari video tadi yaitu meringankan beban seseorang dari hikmahnya meringankan beban seseorang untuk membantu sesama muslim. Ya itu tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil cerita dan diskusinya. Ya beri tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Nah dari video yang 2 tadi berkaitan dengan pelajaran kita hari ini yaitu tentang hikmah dan manfaat sedekah. Nah yang pertama di buku kalian tadi ada hikmah dan manfaat sedekah. Coba baca kembali. Sri Maulida yang pertama tadi apa Hikmah dan manfaat dari sedekah yang pertama dapat menumbuhkan rasa kasih sayang sesama umat manusia. Yang kedua menjadikan harta benda menjadi berlipat. Yang ketiga terjauh dari murka Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat terjauh dari siksa neraka. Yang kelima terjauh dari berbagai macam bencana. Ya, cukup. Nah, yang pertama tadi hikmahnya Menumbuhkan rasa kasih sayang lebih kasih sayang terhadap yang pertama tadi menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama. Nah, video yang kalian amati tadi kan ada seorang yang memerlukan bantuan. Nah, itu tuh bisa menimbulkan rasa kasih sayang terhadap sesama karena kalau ini tidak ada rasa kasih sayang, bersama tidak akan saling membantu dan sedekah itu jadi Gitu. nah itu yang pertama. Yang kedua coba bisa tolong tuliskan yang kedua. Nah coba yang ketiga. Coba tadi siapa yang mau? Ulan. Ya, Orang jauh dengan api neraka kita. jauh dari Bisa. Gila, bukan apa. Nah coba yang selanjutnya lagi yang keempat. Nur Azizah. Mau apa sih tiga orangnya? Jangan gini. Nah yang kelima coba Anis. Terjauh dari berbagai macam bencana. Apa lagi kan? Didoakan oleh Maulana. Setiap hari. Oh setiap hari. Nah tadi yang kedua menjadikan harta benda menjadi berlipat. Nah kan tadi ada yang memberi uangnya hanya 5.000, jadi berlipat ganda bisa jadi 50.000. Nah karena sesuai dengan hadis Nabi itu sedekah itu akan berlipat 10 kali lipat. Nah jadi kebaikan itu berlipat ganda. Harta yang kita sedekahkan itu tidak akan habis karena Allah sudah menyebutkan orang yang bersedekah itu tidak akan habis hartanya, malah makin banyak, makin bertambah. Nah terus yang ketiga terjauh dari murka Allah. Terjauh dari murka Allah maksudnya kayak apa ya? Ya tolong
Siti Hadijah. Berdasarkan hadis yang ada di sini, terjauh dari murka Allah, yang artinya sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan dan menghindarkan diri dari mati suul khotimah. Nah, yang ketiga tadi, terjauh dari murka Allah, artinya saat Allah murka kepada kita atau marah kepada kita dengan kita bersedekah kepada orang lain, nah maka kemarahan Allah itu bisa terpadamkan. Allah akan jadi marah dengan kita karena sedekah tadi, dan juga karena sedekah kita dapat terhindar dari mati dalam keadaan suul khatimah. Itu mati dalam keadaan yang tidak baik. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, terjauh dari siksa neraka. Siksa neraka ini siapa yang hendak masuk neraka? Tidak ada. Ada yang hendak buai. Siapa yang hendak? Firaun. Nah, dengan hadis Nabi, jagalah diri kalian dari siksa api neraka, walau dengan bersedekah separuh biji kurma. Jika tidak memilikinya, maka bersedekahlah dengan berbicara yang perkataan yang baik. Nah, walaupun hanya setengah biji kurma, itu akan terhindar dan bisa terhindar dari siksa api neraka. Gih boy. Sampai sini paham? Paham. Insyaallah. Yang kelima, didoakan oleh malaikat setiap hari. Nah, dalam hadis-hadis Nabi disebutkan malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah. Nah, malaikat ini berkata dalam doanya itu, berikanlah ganti kepada mereka yang berinfak di jalan Allah. Nah, kalau untuk yang orang tidak bersedekah, maka doa malaikat ini berbunyi, berikanlah mereka keburukan kepada orang-orang yang menahan hartanya atau yang tidak bersedekah. Nah, jadi mungkin aku didoakan mereka yang baik-baik lah, supaya nanti hartanya itu jadi berlipat ganda, pahalanya banyak, Terhindar dari siksa neraka. Iya. Nah, karena waktunya sudah hampir habis, jadi kita akan melakukan evaluasi secara lisan. Nah, jadi soalnya tolong kalian ceritakan pengalaman kalian dalam bersedekah di kehidupan sehari-hari dan apa hikmahnya. Ibu beri waktu 3 menit. Kepo. Ya, sudah selesai. Sudah, Bu. Ya, coba Siti Hadijah. Berdasarkan pengalaman ulun ketika bersedekah, tetapi dalam bentuk non materi, misalnya senyuman, misalnya ulun di kampung Desa. di lawan tetangga itu nah, bila tetamu senyum atau menawa. Nah, hikmah yang ulun dapat dari sedekah itu tuh, ulun jadi banyak teman dan banyak lainnya. Karena dari penjelasan BIM tadi bahwa salah satu manfaat sedekah yaitu menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama. Nah, itu ulun rasakan ketika ulun bersedekah dengan senyum. Ya, terima kasih. Terima kasih, Wadi. Untuk pengalaman saya yang bersedekah, yaitu ini kan musim apa musim corona. Iya. Jadi dianjurkan itu misalnya warga-warga adalah bercuci tangan. Jadi kalau membawa pengaruh sunlight itu, nah kata dari yang warga tadi minum bergede, berarti 18 jam kan? Intinya deh. Jadi hikmahnya tuh seorang itu melanjutkan atau membantu orang atau Iya. Coba lagi Sri Maulida. Pengalaman ulun, Bu,
ketika ada orang membutuhkan bantuan, misalnya dalam segi tenaga. Nah, ulun sering membantu. Jadi ketika ulun yang kesusahan dapat dibantu orang lain lagi, hikmahnya mungkin meringankan beban orang lain. Ya, bagus. Nah, itu tadi soal evaluasi kita. Nah, kita simpulkan bersama-sama saja lah. Tadi yang pertama, hikmah dan manfaat sedekah menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama. Yang kedua, menjadikan harta benda menjadi berlipat ganda. Yang ketiga, terjauh dari murka Allah. Yang keempat, Terjauh dari siksa neraka dan yang kelima didoakan oleh malaikat setiap hari. betul, karena itu tadi manfaat dan hikmah sedekah. Nah, untuk pelajaran minggu depan kita masih membahas tentang sedekah dan manfaatnya. Boleh Pian bacain lagi. Sampai sini saja materi kita hari ini. Bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Ibu, mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah.